말 안 해도 알아. I can tell. 아무 소리 없이 요란하게 쏟아진 세상을 빌어. 유리창 위로 스칠 내 모습 like Don't mind the 의심이란 건 남의 몫일 뿐. My face takes me higher. I'm nowhere near tired. 더 필요 없으니 난 지나갈 뿐이지. My face takes me higher. I'm nowhere near tired. Halo teman-teman, jadi materi pertama yang kita bahas itu adalah self-comparisons atau perbandingan sosial. Nah, self-comparison ini merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Leon Festinger pada tahun 1954. Nah, menurutnya ini, manusia memiliki dorongan alami untuk mengevaluasi dirinya. Karena tidak ada standar yang benar-benar objektif, maka seseorang itu akhirnya membandingkan diri dengan orang lain di sekitarnya. Jadi dapat kita simpulkan bersama-sama nih teman-teman, kalau perbandingan sosial ini merupakan sebuah proses ketika seorang itu membandingkan dirinya dengan orang lain di sekitarnya untuk menilai kemampuan, kualitas, atau pencapaian dirinya sendiri. Nah, perbandingan sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu upward comparisons dan yang kedua itu downward comparisons. Nah, upward comparisons ini merupakan proses ketika seorang itu membandingkan dirinya dengan seorang yang dianggap lebih tinggi daripada dirinya. Sedangkan downward comparisons ini merupakan proses ketika seorang itu membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggap lebih rendah daripada dirinya sendiri. Lihat deh Shelly, cantik banget kan? Kulitnya mulus, badannya juga bagus. Iya sih, estetik banget lagi dia. Kok jadi insecure deh? Kayak kalau misalkan dibandingin dia, aku tuh kayak biasa aja gitu loh. Kenapa jadi kembali itu sih kalian? Kayak karena semua orang tuh sekarang kayak cantik-cantik banget. Betul nih, apalagi di media sosial tuh sekarang kita tuh cenderung bandingin diri sama influencer gitu, sama selebgram, tiktokers. Iya, aku jadi kayak males foto-foto, apalagi ngupload video. Yes, tapi kan belum tentu yang mereka posting itu sesuai sama kehidupan asli mereka. Iya sih, dan cantik itu tuh bukan cuma soal wajah, bisa, dan juga bukan cuma soal badan, bisa ada lainnya. Iya sih, aku terlalu fokus sama standar orang lain. Nah, tapi ya, membandingin diri sendiri tuh boleh sih, asal jadi motivasi aja, jangan kayak tadi, ngerendahin diri kita sendiri apalagi. Gak boleh itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas self-concept atau konsep diri. Nah, ini merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Carl Rogers pada tahun 1951. Nah, konsep diri inilah gambaran, keyakinan, dan penilaian individu terhadap dirinya sendiri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Nah, konsep diri ini sangat mempengaruhi sikap, perilaku, dan tingkat kepercayaan diri seseorang dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Nah, konsep diri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada real self atau diri nyata. Ini merupakan gambaran diri seseorang yang realistis berdasarkan pengalaman saat ini. Sedangkan yang kedua itu ada ideal self atau diri ideal. Nah, ini merupakan gambaran diri seseorang yang diinginkan untuk di masa depan. Nah, semakin seimbang antara real self dan ideal self ini akan menimbulkan konsep diri yang lebih positif dan lebih sehat dalam diri individu. Kayak aku pengen membahas semuanya deh, kayak rambut aku, style, kayak biar lebih cantik aja. Kenapa sih tiba-tiba gitu? Kayak aku merasa kurang menarik aja nggak sih dibanding cewek-cewek lain. Gak usah kayak gitu. Ya ampun, hai. Gini ya, improve diri itu penting. Tapi jangan sampai benci diri kamu sendiri kayak gitu dong. Maksudnya? Ya, kamu kan juga punya banyak hal yang bagus gitu loh dari diri kamu. Ya, emang kamu gak capek ya ngejar standar orang-orang gitu? Berarti aku bisa terus berkembang tanpa harus merasa insecure. Betul. Dalam diri kita tuh ya, kita tuh harus punya self-concept kita buat terus berkembang tanpa ya banding-bandingin gitu, apalagi menurut standar orang. Karena standar tiap orang tuh beda-beda. Betul, jadi tuh gak harus sempurna, tapi yang penting tuh kamu bisa ngerti nilai diri kamu tuh gimana, value kamu tuh, kita semua tuh pasti punya kelebihannya masing-masing. Jadi menerima diri sendiri tuh penting banget. Jangan kayak gitu lah, apa sih kampung banget kayak ya. Elah, Sama aja teman-teman. ya.
Self-esteem merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, self-esteem sendiri terbagi menjadi dua, ada self-competence dan self-liking. Self-competence itu adalah keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri bahwa dirinya mampu dalam melakukan sesuatu atau melakukan suatu tantangan. Nah, self-liking sendiri itu adalah perasaan suka, menerima, dan menghargai dirinya sendiri sebagai pribadinya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi self-esteem. Yang pertama, ada jenis kelamin, ada inteligensi, ada kondisi fisik, lingkungan sosial, dan juga lingkungan keluarga. Outfit aku kurang nggak sih kalau dipakai aku? Kayak ada yang lebih bagus dipakai orang lain gitu loh daripada dipakai aku. Terlalu sering bandingin sama orang lain. Ya habis gimana? Kayak kurang gitu tau nggak sih? Emang nggak kadang orang tuh lebih suka menilai penampilan diri sendiri itu kekurangannya aja bukan kelebihannya. Padahal orang lain tuh belum menilai apa yang kamu pikirin. Ya juga sih. Makanya kalau emang kamu suka, kamu nyaman pakai ini, udah pakai aja, gak usah lihat orang lain. Ya udah deh, aku pakai ini ya berarti. Cus. Self-monitoring merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan perilakunya sesuai situasi sosial yang sedang dihadapi. Nah, self-monitoring sendiri terbagi menjadi dua. Ada self-monitoring yang tinggi, ada juga self-monitoring yang rendah. Nah, seseorang yang memiliki self-monitoring yang tinggi biasanya cenderung menyesuaikan perilakunya sesuai lingkungan sekitar. Nah, sedangkan seseorang yang memiliki self-monitoring yang rendah biasanya cenderung tidak peduli dan menjadi dirinya sendiri. Kalian tahu nggak sih yang kemarin tuh? Kenapa? Itu kan sensitif. Apalagi dia orang ngomong. Jujur aku salut sama orang yang bisa paham situasi kayak nggak boleh kencang-kencang. Terus ya dia paham aja sama kondisi sekitarnya. Ya masa semuanya harus formal terus? Bukan formal juga. Cuman kan kalau aja. Kadang kan kayak ngomong kita sama orang baru, ada yang ya juga sih ya, kadang kalau ngomong sama orang yang nggak kita kenal, kita asal ngomong aja kan bikin orang nggak nyaman ya. Oke, aku ngerti sekarang, berarti lebih menjaga gitu ya. Ya kan menyesuaikan gaya dikit kan bukan berarti kita jadi Self-management adalah kemampuan individu untuk berpikir, mengatur emosi, dan perilakunya dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, ini ada 4 komponennya. Yang pertama itu ada kesadaran diri, yang kedua itu ada pengendalian diri, yang ketiga itu motivasi diri, dan yang terakhir itu ada evaluasi diri. Ya, tugas kelompokmu udah belum? Belum. Semalam tuh aku habis main game nih, terus ketiduran. Game mulu, ML mulu. Besok tuh dikumpulin tugasnya. Ya aku tahu, cuman aku malas. Setiap mau mulai itu aku malas banget. Aku nggak tahu kenapa. Kalau dijemput terus itu ya jadinya numpuk. Tuh, kamu tuh yang malas karena tugas kamu numpuk nih, kayak aku nih. Dibikin daftar isinya dari tugas yang kita itu paling awal. Jadi tahu mana yang urgent gitu loh. Emang ngaruh ya? Ya, ngaruh lah. Kan kita harus tahu prioritas kita apa gitu loh. Kan yang penting bisa ngatur diri kamu sendiri. Main sih boleh ya, tapi jangan lupa tanggung jawabmu juga. Ya juga sih. Awas. Iya. Bentar ya. Nah, benar. Ya juga sih. Yaudah deh, besok aku bakal ngerjain tugasku. Makasih ya Ingat saran-sarannya. nih, bikin kayak gini listnya. Ya, teman-temanku tercinta. Ini suatu pencapaian. Stigmatisasi adalah pemberian label negatif untuk individu ataupun kelompok dari masyarakat. Nah, stigma itu muncul karena adanya stereotip, prasangka, dan juga diskriminasi. Dan ini banyak dibahas oleh Erving Goffman dalam teorinya stigma sosial. Gue bilang kamu dari yang katanya orang-orang tuh dia tuh pendiam, terus aneh gitu loh. Emang kenapa? Dia tuh katanya nggak pernah gabung sama orang, dia tuh suka nonjok, diem, terus suka baca buku sendiri gitu. Ya, dia tuh gak pernah interaksi gitu sama orang-orang. Nah, terus kalau misalkan emang dia suka baca buku sama sendiri, emang kenapa? Ya gak tahu sih, cuma kata orang-orang tuh dia tuh aneh. Kita gampang banget mencap seseorang cuma dari kelakuan mereka yang beda. Ini sih.
Padahal belum tentu juga kamu udah omongin itu dan mau siapa tahu dengan dia yang suka sendiri dan juga emang nyamannya dia sendiri kan. Dipikir-pikir kasihan ya kalau dia itu dijauhin cuma karena dicap aneh kayak gitu. Maksudnya ya makanya kita jangan ngejudge seseorang cuma karena dari omongan orang lain. Nah, that's point. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu self-presentation. Jadi, self-presentation menurut Erving Goffman yaitu cara kita untuk menampilkan diri terhadap orang lain untuk membentuk kesan tertentu. Nah, self-presentation ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk tidak dinilai negatif oleh orang lain. Yang kedua, untuk menutupi kekurangan diri. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan tertentu seperti relasi, pekerjaan, dan yang terakhir yaitu supaya diterima di lingkungan sosial. Nah, dari self-presentation ini akan memunculkan yang namanya inauthentic self-presentation, yang mana artinya ialah perilaku yang menyajikan dirinya itu tidak sesuai dengan jati diri aslinya, yang bertujuan untuk agar terlihat sempurna di hadapan orang lain. Aku takut banget nanti tuh ada pertemuan UKM gitu loh. Aku gugup. Kenapa? Ya, aku kan pengen kelihatan orang yang pede, ramah, terus easy going gitu. Nah, tinggal jadi diri sendiri aja nggak sih? Yes, tapi aku takutnya malah first impression aku di mereka tuh buruk. Makanya kenapa banyak orang itu yang berusaha nunjukin sisi terbaik mereka kalau mereka tuh ketemu sama lingkungan baru. Kayak pas kamu interview, presentasi atau kenalan sama orang baru. Itu wajar kan? Aku kayak gini. Wajar banget. Yang penting kamu tetap jadi diri kamu sendiri aja. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu diri sosial ini menjelaskan bagaimana individu dapat menilai, memahami, dan menampilkan dirinya dalam hubungan dengan orang lain. Hal ini terjadi melalui proses perbandingan sosial, konsep diri, dan self-esteem yang dapat mempengaruhi cara seseorang memandang atau menilai dirinya. Selain itu, kemampuan self-monitoring dan self-management ini membantu individu menyesuaikan perilaku dalam situasi sosial. Sedangkan fenomena stigmatisasi dan self-presentation ini menunjukkan bagaimana penilaian sosial ini mengaruhi cara individu menampilkan dirinya di masyarakat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Pada akhirnya, diri sosial bukan tentang menjadi sempurna di mata orang lain, tetapi bagaimana kita memahami, menghargai, dan mengelola diri sendiri di lingkungan sosial. Dengan mengenali konsep diri, menjaga self-esteem, serta bijak dalam membandingkan diri dengan orang lain, kita dapat membangun hubungan sosial yang lebih sehat dan lebih positif. Karena setiap individu itu memiliki nilai, proses, dan keunikannya masing-masing. So, be yourself karena versi terbaik dirimu lahir saat kamu menerima, menilai, dan menghargai diri kamu sendiri.